Tim okbos.com melalui program Jurnalis Masuk Desa melakukan investigasi ke Desa Bukit Kelayang, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sepanjang jalan yang ditelusuri, ternyata jalan menuju Desa Bukit Kelayang banyak yang sudah berlubang sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat hujan turun, jalan menjadi becek dan jalan yang berlubang digenangi oleh air. Akses jalan yang memadai memegang peran strategis dalam rangka pelaksanaan berbagai pembangunan. Tanpa sarana jalan yang memadai, maka perjalanan pembangunan dan perekonomian rakyat akan mengalami keterlambatan. Dengan begitu, kelancaran akses jalan sangat dibutuhkan dalam memajukan suatu daerah, tidak terkecuali di desa-desa. Pak Kades mulai menjabat jadi Kades Bukit Layang mulai dari tahun berapa? Ya, baik, terima kasih. Kami menjabat dilantik kebetulan 10 November 2015, berarti berakhir di November 2021. Ini tahun ke-5, artinya tahun depan menginjak tahun terakhir masa jabatan Kades. Nah, kalau dari pandangan Pak Kades sendiri selama 5 tahun sekarang, hal apa atau sektor apa yang butuh Pak Kades kembangkan untuk wilayah ini sendiri? Kalau untuk wilayah di desa ini banyaknya, karena kita tahu Bukit Layang ini terdiri dari 16 RT, 7 dusun, luas wilayah kurang lebih 250.000 hektar dengan jumlah penduduk jiwa hampir 4.000, KK 1.100 sekian. Artinya dengan luas wilayah yang begitu luas, dengan masyarakat yang pluralisme, di sini ada beberapa suku, agama bersatu padu. Artinya kami selalu mengangkat mininya Indonesia ada di Desa Bukit Layang. Kenapa? Karena mungkin dari sekian tahun seorang Kades yang berasal dari minoritas bisa memimpin desa. Artinya pluralismenya ada di sini. Nah, itu yang jelas. Kalau potensi dari desa sendiri, di sini masyarakatnya ada yang bertani, berkebun. Bertani itu bisa tanaman hortikultura seperti sayur mayur, sahang, kebun sawit, tapi dominan ke kebun sawit. Pertambangan ada, masyarakat yang menambang. Terus di nelayan ada, ibu-ibunya UMKM ada, UMKM sekarang kebetulan PIRT semua layak higienis itu sudah lagi digeluti, yaitu Abolai. Apa itu Abolai? Abon Lele Bukit Layang. Dari mulai kita sudah membentuk yang namanya KUBUL, kelompok usaha bersama. Itu dana dari Kementerian Sosial 20 juta per satu kelompok. Satu kelompok terdiri dari 10 orang, termasuk orang-orang yang dikategorikan tidak mampu, artinya masuk di dalam data Kementerian Sosial atau data DTKS. Tujuannya untuk mengangkat ekonomi masyarakat tersebut. Ya, 4 kubul sudah kami bentuk di sini. Kebetulan karena UMKM-nya mengangkat ke lele, otomatis kami budidaya lele. Harapannya kenapa? Kita tahu dengan ada bibit yang lumayan bagus pasti menghasilkan benih yang bagus, pasti menghasilkan hasil yang bagus. Itu. Nah, Pak Kades, dari beberapa program yang sudah jalan, yang sudah berhasil, dari
pemantauan kami yang tadi menuju ke desa ini kan, Iya. Ada nggak kendala Pak Kades, atau bukan kendala, maksud sebuah apa maksudnya penghalang lah ya ketika kita menuju ke desa ini dalam hal akses Akses jalan. Iya. Kalau jalan itu dari pertama menjabat kita sepakat. Kebetulan di Kecamatan Bakem ada terdiri dari 9 desa. Bukit Layang, Mabah, Mangka, Bakam, Dalir, Neknang, Tiangtara, Kapuk, Marasenan. 9 desa. 9 desa. Dan Kecamatan Bakem. Jadi kalau berbicara masalah jalan, kita sudah malek kalau kata orang Mangka. Iya. Kemarin kita Masalah sempat ke komisi rapat dengar pendapat dengan komisi 3 tingkat kabupaten, Iya. naik lagi ke provinsi, mereka kelihatannya saling lempar. Udah sering sekali ya. Iya, artinya yang dari provinsi mengatakan kewenangan kabupaten, kabupaten mengatakan sudah menyerahkan ke provinsi. Nah, dan ini selalu kami melihat ini jadi mainan politik. Kenapa mainan politik? Setiap caleg menjelang pemilihan legislatif maupun pilkada ini selalu digaung-gaungkan seolah-olah nanti kalau kami terpilih kami akan perbaiki, tapi kenyataannya setelah selesai tetap tidak terrealisasi. Nah, jadi kemarin dapat kabar baik kemungkinan, tapi mesti kita kawal bersama-sama. Ada informasi tahun depan 2021 Bukit Layang dianggarkan 5 miliar. Menurut Pak Kades sendiri, seberapa penting jalan itu untuk kebutuhan sangat desa penting. sendiri? Karena kita tahu akses jalan merupakan urat nadi perekonomian. Bagaimana masyarakat membawa hasil kebunnya, hasil taninya untuk dijualkan, dipasarkan. Pasti akan terkendala pertama waktu. Itu pentingnya. Kedua, rawan dari kecelakaan. Kita tahu nyawa manusia dengan jalan yang tidak efektif otomatis tergesa-gesa dan resikonya itu lebih tinggi. Jadi ini memang sangat diharapkan sekali oleh Pak Iya. Kades untuk kebaikan jalan. Iya, karena pertama urat nadi perekonomian tadi, kedua sarana pendidikan, kesehatan itu harus ditunjang akses jalan. Kita tahu di Bukit Layang ini ada SMP 1, SD 2, PAUD, TK. Kalau akses jalannya rusak, bagaimana ini semua bisa berjalan seperti keinginan kita? Kami berpesan kepada baik itu gubernur, bupati, stakeholder terkait tentang permasalahan jalan ini. Kami bagian dari Provinsi Bangka Belitung. Artinya kami sudah menunaikan kewajiban kami untuk membayar pajak. Kita tahu sebagai masyarakat desa harus taat pajak. Tetapi kami mau menuntut hak kami. Karena apa? Karena kami belum mendapatkan keadilan terutama jalan. Artinya pemerataan pembangunan untuk akses jalan, khususnya Desa Bukit Layang belum merasakan bertahun-tahun. Jadi kami harapkan terlepas dari nuansa politik apapun itu, kepentingan apapun itu, jangan sampai mengorbankan masyarakat kami. Karena kami bagaimanapun bagian dari Provinsi Bangka Belitung dan wajib menerima apa yang menjadi harusnya kami rasakan seperti desa-desa yang lain. Karena ketika jalan itu sudah terrealisasi dengan baik, apa dampaknya? Ya, karena jalan kalau sudah terrealisasi dengan baik, otomatis para investor ataupun para pemangku kepentingan itu lebih sering berkunjung ke desa. Kita tahu di mana apabila ada pemangku kepentingan sering berkunjung ke desa, berarti harapan masyarakat desa itu bisa mengadu dan bisa dibantu apa sih kemauannya. Karena terkendala dengan akses ini, otomatis orang males jadi datang ke sini. Iya, Gitu. Itu menjadi salah satu urat nadi perekonomian. Iya. ya, Pak Kades sendiri. Dan kami juga mengharapkan seluruh stakeholder termasuk perusahaan-perusahaan sawit melalui CSR-nya itu turut membantu perkembangan desa. Karena kita harus desa ini tidak bisa kami hanya mengandalkan dana desa atau sebagainya ADD. Peran
holding dari seluruh stakeholder itu sangat diperlukan untuk mengangkat sebuah desa.